Walaupun tadi Oke, pertanyaannya agak kurang jelas, tapi menurut aku ini pertanyaan yang valid ya. Jadi dia udah melihat apa yang akan terjadi, tren yang bakal terjadi dengan hype sekarang, banyak banget kendaraan bermotor yang udah nggak mau mau masuknya hibrid atau full listrik, tapi pembangkitnya kan masih batu bara. Nah, dengan G20 kemarin udah ada kayak funding untuk mengganti si pembangkit listrik batu bara. Jadinya nasib investasi batu bara kita bagaimana? Apakah oke, sudah ya, ada pergerakannya? oke. Jadi kalau saya berbicara sebagai seorang investor Pikol juga, opini saya sampai sekarang sih saya masih hold. Nah, artinya apa? Saya belum melihat ada uh, kebutuhan mendesak untuk saya jual call saat ini gitu. Ada beberapa pertimbangan. Satu, dengan harga call masih sangat tinggi. Masih saya barusan cek langsung masih di 350 dolar. Itu Hmm. harga call yang masih sangat tinggi. Ya ini kalau ngomongin fundamental kita ngomongin makroekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa yakin bahwa perusahaan ini masih bisa bertumbuh. Tadi revenue dan net profitnya. Nah, kalau kita track record atau cari kinerja keuangan sampai kuartal 3-nya, ini masih bertumbuh gitu. Jadi saya masih bullish terhadap call. Nah, kalau mau dianalisa lebih dalam lagi, kenapa sih call ini masih berjaya gitu ya? Karena ini sekarang dunia masih sedang krisis energi yang disebabkan oleh perang Ukraina dan Yes, Rusia. Jadi semuanya Eropa connected ya. Ya, jadi Eropa ini yang dulunya pingin udah nggak pakai batu bara, jadi pakai lagi. Mungkin coal akan ditinggalkan, tapi itu butuh waktu yang lama, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun lagi. Coal itu, dalam tanda kutip juga, sebenarnya coal itu tidak ditinggalkan, tapi tidak ada pabrik yang baru aja, gitu. Jadi, pembangkit listrik PLTU ini bukan langsung di shutdown semua. Kalau di shutdown belum ada pengganti yang Nggak ada benar-benar penggantinya. 100%, gitu. Dan call ini sebenarnya secara bisnis agak sulit tergantikan. Kenapa? Karena paling murah. Jadi selama belum ada yang bisa lebih murah, meskipun harganya lagi tinggi gini, tapi masih murah. Gitu. Buat bisnis yang orientasinya adalah uang, ya sebenarnya enak pakai batu bara karena listriknya murah. Jadi itu menurut saya call akan sunset, tapi tidak dalam jangka waktu dekat. Jadi kalau kita investasinya masih buat 1 tahun, 2 tahun, kita melihat pergerakan harga call-nya. Kalau harga call-nya masih tinggi, saya sih masih hold. Kenapa? Sebagai seorang fundamentalis, kenapa masih hold meskipun wah ini koreksi segala macam. Ada alasan kedua adalah dengan tingginya harga call, itu kan berarti perusahaan call ini panen duit. Jadi otomatis nanti Hmm. ketika bagi dividen ini besar-besar gitu. Jadi Hmm. ya udah harga di market turun sedikit koreksi ya udahlah nggak apa-apa toh nanti kita bakal dapat dividen yang lumayan lagi gitu. Jadi itu alasannya. Apa Jadi sih untuk batu perusahaan bara saya masih stay. perusahaan batu bara yang sekarang masih beroperasi di bursa efek kita? Jadi untuk yang terkenal itu sebenarnya kayak ada PTBA ya ini punya pemerintah ya. Kemudian ada Adaro swasta, kemudian ada ITMG, ada yang kecil-kecil tapi sebenarnya kuat juga misalnya kayak BSSR, ada Bumi juga sebenarnya, ada Bayan. Ya itu sih beberapa perusahaan batubara yang cukup terkenal di Indo. Ya, ini buat kalian tahu bukan berarti rekomendasi. Jadi apa yang disebut tadi, tolong kamu riset dulu sebelum memutuskan buat berinvestasi. Ya, aku ngingetin berkali-kali ya supaya sadar ini adalah konten edukasi bukan rekomendasi. Kasihan nanti Eva sih ditanya-tanya padahal dia nggak rekomendasi loh. Ya, Oke, baiklah. Ini ada yang mulai bertanya lagi. Dari Abdul Rafiq, aku sering tergoda harga saham yang dipegang ternyata naik lumayan tinggi, akhirnya malah trading. Bisa nggak bagi tipsnya kok? Gimana supaya konsisten buat hold saham yang dibeli katanya gitu. oke. Okay. Ini menarik banget. Berarti ini udah investor saham nih artinya nih, Abdul Rafiq nih. Sebenarnya tipsnya susah-susah gampang ya, tapi saya juga berkaca dari ya saya 8 tahun di market. Uh, Dulu saya juga gatel lah, untung dikit mau jual, untung dikit mau jual. Tapi apa sih yang saya rasa makin lama kok saya holding powernya tuh makin lama gitu ya. Dan sekarang bisa kalau nyari pinginnya 50%, 100%, 200% gitu. Nah, kenapa?
Saya mungkin juga ya bagi tipsnya adalah nggak apa-apa kok take profit kecil-kecil gitu. Contoh ya 10% mau di TP ya silahkan lah, lumayan dapat duit gitu kan. Tapi lama-lama udah sering nih 10%, good. Coba targetin lebih tinggi 20%. Udah sering 20%, mulai coba cari 50%. Sudah lumayan sering 50%, incarlah multi-bagger 100%, baru jual. Saya pun akhirnya sampai sekarang juga kalau udah 100% saya pasti pingin jual separuh. Kalau perusahaannya besar, 40% aja saya juga udah pasti jual. Karena bisa ngasilin 30 atau 40% setahun, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Gitu. Oh, bagus Tapi, banget dong itu. bagus banget. Nah, kemudian gimana supaya nafasnya lebih panjang? Jual aja separuh dulu. Ya, jual separuh, sisanya dibiarin digulung. Nanti next 100% jual separuh lagi supaya kalian teman-teman ngerasain. Oh, pasti senang teman-teman. Enak ya jualan 100% tuh menyenangkan sekali gitu. Hati ini langsung Dapat sense of bergembira. achievement-nya gitu ya. Betul. Dapetin sense of achievement kayak, oh 10% udah biasa, 20% udah biasa, 50%, 100%. Nah, menurut saya step by step-nya seperti itu. Jadi, mungkin kalau dibilang, oke, kalau mau fundamentalis kayak Warren Buffett, ngincerlah langsung 20 bagger gitu, atau 500%. Jujur, menurut saya kalau yang buat belum belum terbiasa akan susah gitu. Nggak gampang untuk punya kesabaran ekstra untuk bisa nunggu, wah harus 500% baru dijual. Jadi step by step aja naik tangga, kita ada progres, jadi happy kitanya. Oke, aku ulang ya, karena tadi penting banget. Membuat target itu penting, ada tujuannya mau apa, apakah itu mau dana liburan kah, atau tadi mau dana menikah kah, bisa apa aja. Uh, tapi kemudian tadi lebih spesifik, punya target returnnya mau berapa. Jadi keuntungannya mau berapa persen saat dijual. Tadi Eva sudah bahas. Mulai dari 10%, 20%, terus nanti naik lagi, mau 50%, atau bahkan 100%. Tapi jadi kayak anak tangga yang bertahap. Dan ini untuk teman-teman yang Sobat Kisi yang belum pernah investasi saham, kalian akan terkejut ya. Karena return 10% dalam 2 hari itu bisa gitu. Bisa. Return 4 dalam setahun itu hadir gitu ya. Mungkin nggak kebayang karena kan banyak orang investasinya belum di saham dan belum ngerasain betapa besarnya return yang bisa didapatkan dari saham nih. Tapi itu tadi menarik, artinya memang kalau mau lebih long term mungkin akan lebih tinggi ya returnnya ya kalau bisa seperti itu ya. Dan ngerasain bisa mencairkan itu penting juga berarti ya, Kevas ya. Iya, penting karena balik lagi kita nih masih investor individu retail yang bukan seorang fund manager. Kalau fund manager mainnya beda gitu. Karena fund manager ya mungkin dia nggak bisa jual profit nanti aja lah digulung terus gitu karena memang dana kelolaan dari investor. Tapi kalau retail ya tujuannya mau investasi, individu mau investasi ya udah capai target, mau dinikmatin silahkan. Tapi buat saya tipsnya adalah juga sisihin dana yang memang kalau bisa digulung. Nah, saya juga ngobrol sama teman-teman yang trader ya. Kebanyakan trader pun juga punya alokasi untuk investasi. Jadi ya udah nggak apa-apa cari uang itu dari trading pakai technical silahkan, tapi profitnya ini digulung, diinvest gitu. Jadi bisa dikombinasikan juga. Saya pun juga sebenarnya ngelakuin yang seperti itu. Jadi ada dana yang memang udah nih hold, nabung gitu ya, digulung asetnya. Kadang-kadang ada dana yang memang oke, spekulasi, tapi spekulasi saya bukan karena teknikal ya, spekulasi karena ada corporate actions gitu misalnya. Tapi memang saya sadar ini spekulasi gitu. Ya udah kalau udah profit saya pindahin lagi ke investasi gitu. Jadi bisa dikombinasikan lah. Tapi berarti itu di kepala harus punya kompartemen terpisah dong ya, Kevas? Iya, kan? Kepala nih harus punya pemisah-pemisah sih memang. Harus dipisah dong ya, jangan sampai yang memang buat spekulasi nyampur sama yang memang buat investasi 2 tahun ke depan gitu ya, nggak sama. Ya paling gampang adalah pisahin akun sebenarnya. Oh ya, membagi di kepala itu lebih susah. Lebih gampang kita pisahin akunnya, bener banget. Oke, ini banyak banget yang gelisah karena merasakan euforianya IPO perusahaan-perusahaan teknologi, kemudian memble, ya. Nah, jadi banyak yang gelisah, banyak yang ketakutan, banyak yang bingung, banyak yang curhat nyangkut. Tapi sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis fundamental pada saham-saham, terutama perusahaan teknologi? Karena perusahaan teknologi ini cenderung asetnya kopong kan gitu kan. Dan sebelumnya dia tuh startup, mau unicorn kek, mau decacorn kek,
base valuation-nya kan berdasarkan ekspektasi dan growth gitu. Ya, Bagaimana caranya kita mau memeriksa fundamental analysis dari technology companies pada saat Sobat Kisi di sini banyak yang sangat tertarik untuk investasi di perusahaan teknologi. Tadi kan Keva sudah bilang periksa revenue sama profit. Nah, kalau mereka ini berarti revenue profitnya gimana dong? iya, ya makanya Mulai sebenarnya susah kalau pertanyaan susah. sebenarnya dibalikin lagi ke dua indikator itu aja, revenue dan net profit. Mungkin soal perusahaan teknologi revenue-nya naik, net profit-nya dipertanyakan, malah makin turun. Jadi tidak mudah untuk buat yang individu biasa uh, membeli saham-saham yang seperti ini karena lebih lebih susah, lebih beresiko. Karena net profit-nya aja makin lama makin turun gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu kan tujuannya making profit, bukan dana yayasan sosial gitu. Jadi kalau perusahaan teknologinya masih rugi ya sebenarnya sulit. Kecuali teman-teman di analisa fundamental pun juga ada istilah namanya kita menganalisa perusahaan yang turn around. Jadi sebenarnya mau beli perusahaan rugi nggak apa-apa, asalkan kita punya yakin bahwa net profitnya ini bisa turn around. Artinya dari makin minus dalam, masih minus sih, tapi udah mulai step by step naik. Masih minusnya makin dikit, makin dikit. Nah, biasanya akhirnya investor akan lebih menghargai perusahaan yang seperti itu. Gitu. Oh, ada tanda-tanda ini kelihatannya perusahaannya mau menguat kembali. Gitu. Nah, jadi sebenarnya perusahaan mau apapun sektornya, paling gampang sebenarnya filternya adalah revenue dan net profit aja. Kalau bisa naik tangga, itu bagus. Nah, kalau malah tangganya makin turun, ya sulit. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua untuk memantau apapun perusahaan yang mau kita beli nih, jangan lupa investasi saham itu kalau ngomongin fundamental analysis berarti investasi pada si perusahaannya beroperasi dengan baik atau tidak. Ngelihatnya cuma dua sebenarnya yang paling gampang. Banyak tentu saja yang lain. Ya, Revenue sama profitnya apa kabar. Jadi kalau perusahaannya tidak mencetak revenue cukup besar untuk cover pengeluaran-pengeluarannya, profitnya pasti memble ya kalau kayak gitu ya. Jadi kita harus iya. waspada nih. Yang kayak gitu harga sahamnya udah pasti tergerak negatif nggak sih? Apa nggak selalu begitu? Tergantung Nggak selalu begitu juga.